Apa kayak mana sih, Bang? Makanya kenapa ya Jadi Bang siapa nih? Sebentar Bang ya, Bang Caro ya. Saya tahu Anda bukan non-muslim tapi Anda adalah bagian dari saudara saya. Makanya ketika Edis TV, bom-bom dan lainnya menghina melecehkan Islam, aku nggak ada ibaratnya pengaruh. Kenapa? Dia sedang betul-betul memberi informasi kepada agama yang berbudaya. Paham ya? Ya, beda kalau agama Islam sesungguhnya nggak gitu ritualnya ya. Lanjut. Ya, ya, ya. Jadi saya istilahnya tadi dikata saya bukan non muslim. Kalau istilahnya sebenarnya saya non muslim, bukan non muslim, ya benar. Tapi Iya. kalau mau dilihat dari keberserahan, ya kami juga bisa dong mengklaim sebagai muslim. Iya, benar. Aku pun Kristus loh ini. Ya, karena ajaran Oh iya, dari iya benar. Nabi Isa atau Tuhan Ya, Yesus setuju. sudah apa sebagai juru selamat. Makanya Ya, jadi ada tergantung. istilah untuk orang seperti Asindida adalah Kristen anonim. Setuju Nah, saya. di sini yang banyak ya orang salah paham tentang beragama. Terjebak oleh apa? Tekstual. Nah, Ya, akhirnya Islamnya dimaksud seperti Islam Arab, padahal Islam tuh nggak ada Arab loh. ya, Ya, Islam tuh seperti rahmatan lil juga alamin. seperti juga Ya. prinsip orang-orang Buddha itu ya, bahwa semua Iya, orang itu Islam tuh bisa habluminan mencapai nas semua keilahan. manusia. Iya, bukan Islam Arab, Islam ini. Silakan lanjut. Ya, Kalau saya jadi sini kalau dah, ya terserah mereka lah. Kalau mereka rasanya itu terlalu primitif, ya mereka begitu. Tapi saya nggak mau ilmu mereka itu menggurui. Saya nggak mau itu. Yang membawa tamu masuk ke rumah kan kita tuh, bukan tamu itu yang nyelonong datang nggak dia. ya Ayo salah masuk ke juga rumah. kamu Lukman. Udah tahu kamu nggak mau, kenapa kamu buka pintu? Begitu juga di dalam omongan orang tuh. Kalau kita nggak masukkan dalam hati, ya nggak masuk dia. Iya, nggak usah kau jawab. Untuk apa kamu Itu jawabnya kalau kau tidak mau itu? itu terpulang pada mereka lah mau begini mau begono. Ya namanya hukum alam Bang Sinida. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti gitu. Ada yang jadi mangsa, ada yang memangsa. Itu kan hukum alam tuh. Ya. Gitu aja. Silakan Bang Yudi yang ada kegiatan. Asin lidah ini ya, coba kamu lihat, perhatikan baik-baik. Tidak pernah ingin ya membuat malah negatif, malah berkesalahan. Tapi dengan pancingan begini hikmahnya banyak nggak? Banyak, banyak hikmahnya. Tapi mereka-mereka yang memang terjebak oleh tekstual, terjebak oleh ajaran agama budaya, ya jelas lah nggak terima. Ya, silakan saudaraku. Jadi asin Pak Sinida, kalau nggak bisa nerima berarti hilang dikatakan jujur itu tadi ya, amanah itu tadi ya. Iya. Tablik amanah patonah itu bukan untuk golongan Islam yang ada disebarkan di Arab. Islam itu sudah ada di tanah air kita. Maksudnya Islam itu keselamatan diri, keselamatan jiwa. Sama Nabi Isa, juru selamat itu mana yang diselamatkan? Jiwa. Makanya tubuhnya didiamkan di salib. Itu simbolik, mantik. Ya, untuk mencapai kesucian, kemurnian, menjadi Ruhul Kudus atau Roh Idopi, ya, atau laisa kamislihi, ya memang harus ini dimatikan dulu, matikanlah diri sebelum mati atau disalib. Sama metode agama itu, cuman umat-umatnya aja yang mau dibodohin. jadi Yesus memang benar-benar mati ya. Itu kalau menurut saya itu cuman simbolik aja saudara, ya, Ah, cuman simbolik saja. Ya, simbolik saja. Kenapa saya bicara simbolik? Lebih baik saya menyimbolikkan sejarah cerita Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena saya bukan hidup pada zamannya, daripada saya mengiyakan tapi saya tidak pernah tahu. Ya, lebih baik saya buat simbolik menjadi ilmu hikmah pada diri saya. Ketika saya menyimbolikkan Yesus disalib, saya salibkan juga jasad saya, kedagingan saya. Ternyata jiwa saya mulai tercerahkan. Ya, paham? Ya, lebih manfaat itu saya. Gitu ya. Ayo, lebih manfaat mana? Ketika ya, kita setuju. meyakini Makanya, cerita Yesus, cerita Nabi Muhammad, Nabi Adam, padahal Sinida tidak pernah
tahu dan menyaksikan sendiri. Lebih baik Asnida anggap simbolik itu, tapi bisa menjadi acuan kepada kajian diri. Manfaatkan, dapat hikmah kan Asnida? Setuju, setuju. Sama halnya dengan ketika Yesus mengatakan, bukanlah yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar yang menajiskan. Nah, itu bagi saya bukan sesuatu untuk saya memahaminya ya. Saya memahami itu bukan untuk membabi buta mengkonsumsi. Banyak di tubuhmu ini jawabannya ketika kamu ngaji diri. Ya. Begitu ya. Ya. Gitu ya. Gimana guys, kira-kira coba ada hikmahnya, nggak ada manfaatnya. Asnida tidak pernah membatasi agama manapun. Selama duduknya di ilmu, ilmu tidak pernah beragama. Ya, ilmu tidak pernah beragama. Ya, ilmu itu luas, tidak bisa dibatasi agama manapun. Tapi kalau bicara tentang ya tentang ritual, masing-masing memiliki ritual. Silakan lakukan ritualmu, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu tentang ritual ya. Ya. Aku nih punya ritual tapi tanpa ilmu Bang Asin. Kayak mana itu? Tapi bisa nyata dan wujud. Kamu bicara ritual itulah ilmu. Ya maksudnya ritual itu tanpa berilmu, maksudnya memang ritual tapi maksudnya tanpa Semua ilmu Bang, ilmu. Ya, cuman kadang-kadang memang kita Aku nggak bisa mikir kadang-kadang orang ngomong ini. semua Ritual ilmu Bang. Ritual itu udah ilmu. Kayak mana tanpa ilmu lagi? Maksud saya ritual tanpa diiringi ilmu, contoh ritual itu cuma dimodal di keyakinan. Oh itu. Nah, ya keyakinan itu juga ilmu, cuman belum mendalami. Ya, apakah salah? Gitu, Bang. Ya, apakah betul atau salah itu Bang? Salah Bang, nggak ada salah Bang. Sedangkan binatang tuh nggak bisa ngomong aja, itu terlepas daripada tuh apa nama hisap itu. Apalagi manusia bisa ngomong nih. Mungkin belum lengkap ya kalau ritual. Hebatnya manusia ini bisa ngomong A, bisa ngomong B. Aku bertanya sama Asnida. Aku tidak bertanya sama Lukman. Bisa katakan sayang, hebatnya manusia ini, tapi disalah-salahan juga. Aku bertanya kepada Asnida, bukan berarti aku bilang Asnida maha tahu dan maha mengerti. Tidak. Aku meyakini Allah akan memberikan jawaban aku tuh dengan lisannya Asnida. Makanya aku bertanya sama Asnida, bukan sama Lukman. Jadi yang aku butuhkan di sini pertanyaan dan jawaban Asnida. Mohon maaf saudara-saudariku di sini. Baik, nggak apa-apa. Kita ambil hikmahnya aja ya. Artinya mungkin yang penyampaiannya aja agak kurang pas. Ya, tapi kalau bicara ilmu, semua ini ilmu guys. Angin, udara, api, air, tanah, ini ilmu semua. Dari ujung rambut, ujung kaki ilmu semua. Bahkan sepanjang kau memandang itu ilmu semua. Cuman itu yang tidak berhuruf, ya, tidak bersuara, itu ya. Bukan ilmu yang ada di buku, itu berhuruf, ya, bertulis. Nah, di sini Bang yang aku tanyakan. Ketika kita menguasai ilmu yang tidak berhuruf, apakah itu ada kebenaran itu nyata Bang? Kebenaran itu nggak usah kamu tanyakan ke orang, tanyakan dirimu. Ketika kamu sudah terbacakan yang tidak berhuruf, bersuara, terpahamkan, terbacakan, tercerahkan, terbantahkan nggak oleh dirimu. Nah itu ya. Enggak Bang. Salah 30 ya. Salah sama saya. Itu. Yang aneh itu saya tuh belajar dari yang tertulis. Ya karena yang tak berhuruf, tak bersuara itu nggak mungkin kamu cari kebenaran di luar dirimu. Nggak mungkin. Yang mengalaminya yang akan membenarkan dengan sendirinya. Itu Bang. Karena belajar dari yang tertulis. Tapi kok yang tak tertulis itu menjadi sebuah kemampuan dan kekuatan. Contoh begini Bang Titisan. Kita bicara tentang riwayat Nabi ya, walaupun saya tidak pernah hidup tapi bisa menjadi referensi lah. Ya. Ketika anak Nabi Adam si Qabil ya ingin menyembunyikan mayat adiknya untuk disembunyikan, dia nggak tahu ilmunya. Tahu-tahu dia melihat burung gagak nggak bertengkar juga. Lalu mati juga kan, tewas juga kan temannya kan, akhirnya menggaruk-garuk tanah kan, ditimbunnya lah jasad temannya tadi. Akhirnya di situ dia dapat ilmu. Nah, yang tidak berhuruf bersuara ya hanya yang Qabil tadi yang membenarkannya. Ketika dia mempraktekannya sama kejadiannya. Ya, meniru ya.
Jadi nggak bisa ditanyakan kebenaran kepada yang di luar dirimu. Yang tidak terbantahkan kan dirimu. Gitu. Tapi ketika kamu ingin menyampaikan, sampaikanlah walaupun satu ayat istilahnya ya. Tapi jangan kau disalahkan, kamu nggak terima, biarkan aja. Orang nyampaikan doang kok, bukan untuk minta dibenarkan kok. Kalau Ya. saya paham gitu, Pak. Saya ini sudah nggak ada, kalau untuk lisan itu sudah nggak. Ini aku udah tuli, Bang, betulan. Ya, seperti isyarat bisa dikatakan seperti iya kalian pasti ngalami, cuman kalian kan rumusnya kan belum ada yang beritahu, jadi seolah-olah kamu nggak paham, padahal sudah paham. Semua jawaban dari itu ada di dalam diri sendiri, bukan komplit semua jawabannya. Iya, betul ya. Gitu saudara. Kan karena saya pernah berpikir kayak gini, apakah pantas diriku ini memahami yang tidak tertulis, sedangkan aku yang tidak pernah belajar yang tertulis. Di situ loh Bang, kebingungannya aku di situ. Masalahnya di sini bukan pantas tidak pantas. Kalau bicara pantas tidak pantas, ya, kamu akan pasti mengalami ketidakadilan. Ya. Semua ini berlaku ketidakadilan kalau kamu bilang pantas tidak pantas. Tapi ketika kamu bicara tentang sebagaimana mestinya, maka semestinya akan berlaku juga. Paham ya? Begitu saudaraku. Paham Bang. Ada satu lagi Bang, aku kan tidak banyak tahu dengan kitab-kitab ya Bang, karena aku tuh tidak mempelajari kitab. Keterhubungan itu maksudnya apa Bang, keterhubungan itu? Baik, contoh udara atau angin nih yang sedang menerpa pipiku ini, terputus nggak dengan udara yang sedang menerpa tubuhmu? Enggak kan? Enggak kan? Ya, artinya tidak pernah yang terputus. Semua ada hubungan, semua ada keterikatan, semua ada jalinan. Hanya saja orang nggak ngerti ilmunya. Semua terhubung, ya, semua terhubung. Air pun terhubung, api pun terhubung. Nggak mungkin nggak tanah apalagi. Jadi kan ada seorang ahli dibilang ahli ulama lah, dari bilang ahli agama lah. Ya. Di suatu saat saya bertanya, Pak Yai, kalian berdoa ayat-ayat yang kalian kumandangkan, terus secara tidak langsung ayat itu dikabulkan. Contoh kayak Pak Ustadz itu ada suatu hajatan berdoa supaya tidak hujan. Nah di saat itu hujan itu dan tidak turun di dalam beberapa hari, karena ada ayat yang dikumandangkan kan Pak Yai. Iya katanya. Terus saya menjawab, lu saya Pak Yai tidak ada ayat yang saya kumandangkan, tetapi ketika saya menginginkan itu, maka itu akan terwujud. Dia Pak Yai itu kan. Ya. Kalau di ranah itu ya, kamu jangan lagi bawa bahasa. Ya, contoh orang bisu saja ya, ketika dia sudah mengerti ilmunya, rumusnya berlaku. Iya. Nah, jadi jangan salahkan orang yang membaca ayat bahasa Arab, bahasa Hindu, Buddha, India, Tibet ya, bahasa Yerusalem, Ibrani. Nggak bisa disalahkan, karena yang maha tahu siapa? Yang maha tahu bukan menyalahkan Bang Asin. Coba disimak dulu Bang Asin. Bukan menyalahkan, simak dulu ya. Iya, silakan. Ya, sama ini salah paham kayak kesalahpahaman ini. Iya, silakan. Saya datang ke tempat ulama Pak Yai. Saya bertanya, Pak Yai, seandainya ada yang mau hajatan, gitu kan, minta tolong supaya tidak turun hujan. Pak Yai berdoa dengan ada ayat yang Pak Yai baca, yang Pak Yai komandangkan gitu kan. Yeah. Nggak jadi turun hujan itu Pak Yai. Nah terus saya Pak Yai, seandainya saya itu tidak ada ayat yang saya kumandangkan, tidak ada ini, tapi saya cuma meminta aja, hujan jangan kau turun di dalam 2 hari ini. Nah sama-sama terkabul, itu kayak mana Pak Yai? Saya jawab kayak gitu kan. Nah terus kata Pak Yai itu, coba katanya nak kita sholat bareng katanya kan. Diajak saya sholat bareng sama Pak Yai.
Nah, ketika saja diajak sholat bareng itu, nanya dia, Bang Asin, kamu anak Ya, siapa? Katanya, keturunan dari mana? Ya saya bilang, saya anaknya Pak Usin, ya keturunannya kakek saya, gitu kan biasa aja. ya. Katanya, nak, ujung-ujungnya gini Pak Bang Asin, nak tolong doain saya supaya saya tuh bisa terhubung sama dia. Maksudnya apa nih? Bingung saya Pak sampai sekarang. Ya. Loh, saya bertanya sama dia yang namanya udah kiai karena udah dianggap masyarakat kan, udah diakui masyarakat kan kesolehannya itu kan. Ya. Lah ujung-ujungnya minta doa itu kayak mana itu Pak Yai? Maksudnya doa itu, loh saya tuh nggak ada tahu apa-apa Bang Asin. Mau saya doain apa? Saya nggak tahu ayatnya apa. Ya. Jadi dari situ tuh Pak saya bingung. Makanya saya tadi bertanya tadi yang tidak tertulis tadi kan. Ya. Loh saya aja Begini nggak ya. tahu mau doa apa yang mau saya kasih ke dia. Bahasa yang Anda ceritakan itu saya sangat paham. Banyak manusia yang tidak memahami bakat pada dirinya. Ya. Tahu nggak bakat? Contoh, ada anak kecil 2 tahun, 3 tahun, tapi kok pinter nyanyi. Padahal nggak ada guru yang ngajarin nyanyi. Kok dia punya bakat nyanyi? Nah, itulah bakat pada tubuh, pada diri, pada jiwa. Entah dari orang tuanya, kakek neneknya dulu, kakek neneknya yang keberapa ya. Nah, bakat itu semua masing-masing ada. Bisa jadi dari bakat, ya. Kamu punya keturunan dulu, ya, pengendali, ya kan. Bisa jadi dari kodok mungkin. Ah, bisa jadi, ya kan, bisa jadi semua. Bisa jadi kamu punya leluhur dulu si pahit lidah sekali ngomong jadi, ya kan, ya, ini ya. Nah, bisa jadi. Jadi semua itu tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tapi jangan membandingkan tadi. Kau berayat berbahasa Arab, aku tidak. Bukan, karena Tuhan tidak bisa. Yang meliputi ini, nggak bisa terjebak atau terbatasi oleh bahasa. Bahkan kau nggak berbahasa pun, beliau tahu kok di dalam di sini. Ya. Terus Paham ada nggak? lagi pesan, ya paham Bang Asin. Ada pesannya satu. Tolong katanya ketika orang minta tolong, minta didoain katanya. Saya bingung di sini kan, saya bingung. Saya mau kasih tahu tentang tersinggung, nanti saya kasih tahu tersinggung nanti kan, masa kita udah punya anak tinggal nggak tahu doa gitu kan, tersinggung lah nanti seolah-olah kita menipu gitu kan. Jadi menurut Bang Asin kayak mana itu yang harus saya lakukan itu Bang? Ya nggak apa-apa kalau aku menganggap itu biasa aja ya. Aku nggak pernah berani mensakralkan apapun karena semua ada sebab akibat. Tapi Apapun yang terjadi memang tidak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang suatu yang tiba-tiba ya. Tapi ketika itu sudah wujud, ya kuanggap itu adalah hikmah aja kok. Nggak pernah kusakralkan sesuatu itu. Tapi Bang, aku kok merasa gini ya, masa punya salah, kok masa ada beban gitu Bang. Semenjak dia ngomong kayak gitu. Itu caranya kayak mana Bang itu? Supaya hilang rasa bersalah dan Ya beban caranya itu. kembalikan ke beliaunya lah. Tuhanmu siapa? Kalau Allah kembalikan ke Allah, kalau Yesus kembalikan ke Yesus. Wah, saya agama Islam Bang. Masa saya pakai foto profil ini Yesus? Lah iya, kembalikan ke Tuhanmu. Ya, kesandaran hatimu, kesandaran jiwamu. Ya, artinya Kalau sandaran mantik kias ya, bukan nyandar kayak tembok ya. Ya kan? Silakan Bang Kulub. Silakan. tapi kalau bahas agama Bang, saya tuh kurang setuju juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu tidak salah, yang salah itu yang menganutnya. Nah ini Bang ya, ini Manusianya yang salah sudut itu pandang saya Bang ya. manusianya. Sudut pandang Yang saya salah nih itu Bang ya, manusianya. nggak tahu ya. Ini Salah saya cerita. paham. Ya. Ya manusia, yang salah itu manusianya kan Asin lidah. Iya, penganutnya. Kadang-kadang mereka anut-anutan akhirnya salah paham ya. Nah, dijelasin nggak terima, berarti kan taklid buta, iman buta kan. Kalau sudut pandang saya gini Bang, makanya saya tuh terkadang orang menanya agama tuh jawabnya kayak mana, mau jawab ini bingung, jawab ini bingung. Tapi kan di KTP-nya Islam. Kalau sudut pandang saya tuh agama itu sama Bang, nggak ada bedanya. Atau juga sama-sama miliknya yang satu kan. Cuman perbedaan caranya aja, cara sholatnya mungkin kan yang beda. Ya, yang beragama kan ini kan. Wadah ini kan, jasad kan, kedagingan ini kan. Kalau jiwa ruh ada nggak agamanya?
Iya itu mah. Agama itu dipraktekkan bukan diperdebatkan. Agama itu tidak salah. Ya betul itu, sepakat aku itu. Orangnya yang salah. Sepakat aku itu. Bagaimana kita mau ke agama sedangkan diri kita aja masih tidak sadar diri dengan diri kita. Agama tuh sudah puncaknya kesucian di situ tuh. Tidak main-main lagi sudah. Tidak, ibaratnya tidak ada embel-embelnya Ya sepakat aku itu. agama itu. Kalau masih ibaratnya ada embel-embelnya kita untuk memegang agama, itu namanya pembohong, namanya masih kalau ada embel-embelnya. Iya. Mohon maaf nih Bang Hasan Hidayah, mohon maaf sebelumnya saya tadi cuman agak Nggak ada yang agak salah, mendalam, saudaraku. ya, Semua ada agak itu. mendalami aja, agak mendalami Bang Hasan Hidayah kayak mana sih gitu. Ya silakan, silakan. Karena kan kebanyakan kita pengguna TikTok ini, TokTok ini kan hanya teori, kalau ternyata beda sama Bang Hasan Hidayah gitu kan. Iya. Kalau saya abang titisannya, kalau agama tuh saya praktekkan. Hmm. Tidak saya umbar-umbar atau saya apa-apa, tidak ada. Oh, dipraktekkan kayak mana Bang Klub cara praktekinnya? Ibaratnya kan agama tuh pertama tuh adab dulu, adab dan perilaku dulu ya dicontohkan ya. Saya adab kayak dan mana? perilaku saya dulu, saya perbaiki, sudah bersih dan baik hati dan ucapan saya, baru saya lari ke agama di situ. Karena agama Tapi tuh kalau hati dan perilaku masih tidak baik, masih menyakitin orang, menghina orang, mencela orang, apalagi ibaratnya tuh berbohong dengan diri sendiri, terus ke agama, bukankah dia pembohong dengan dirinya dan ya pembohong? ini mohon maaf dulu ya Bang Klub, sebelum kita ngomong panjang lebar ini mohon maaf ya. Abang tadi kan bahas adab, bahas perilaku. Tapi kenapa waktu saya bicara sama Bang Hasan Hidayah langsung memotong, langsung ke tok gitu kan? Oh, Hah? itu beda Bang Titisan. Namanya kita di TikTok, ya, beda ya. Di TikTok itu kalau bicara akhlak adab seperti itu nggak bisa. Namanya juga TikTok wajar ya. Tapi kalau di dunia nyata, pasti kita sudah beda ya. Saya Ya, minta maaf, saya minta maaf silakan. Titisan, saya minta maaf. Saya minta maaf Titisan. Saya minta maaf. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, bijaksana dia. Ya. Udah ada tuh dalam kehidupan seharian itu. Kasih uang sama mama, kasih uang sama orang kalau berkawin mertua sama mak, itu kan bijak tuh. Hmm. Jujur kita. Dari mana tadi Bang? Saya dari kerja. Jujur tuh, udah ada. Nah, bujur itu, bujur. Amanah kita. Anak nanti ayo aku antarin ke sekolah, Dek, ayo antarin ke sekolah. Itu kan amanah tuh. Nih, makasih buat semuanya di sini, Bang Hasan Hidayah. Ya, Aku mohon maaf nih sudah Nggak ada yang memperdalam. salah ya teman-teman ya. Beserta Sinida memberi kajian itu jangan berkesalahan. Ada hikmahnya semua ya. Jadi Ada hikmahnya. ada pesanku sih untuk di Komal 62 Komal di dalam room ini. Kalau kita ingin belajar melalui Hasan Hidayah, cara untuk menuju itu sangat bagus. Tapi untuk masalah rasa jangan kau tanyakan itu, tapi nikmati dan milik kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dikatakan agama tidak ada yang salah penganutnya. Bagaimana kalau setahu saya di dalam agama ada ajaran bahwa manusia itu makhluk yang mulia. Demikian mulianya sampai kemudian ya. Itu penganutnya masuk iman, Bang. Itu udah masuk ke iman di situ. Udah iman. Islam ini kan iman. Hindu iman. Kalau agama itu kan tidak kacau kan termasuk pada hukum. Benar. Nah, jadi dengan ajaran agama atau paham prinsip yang diturunkan itu ke penganutnya, kemudian penganutnya mengorbankan yang lain. Yang penting dirinya sebagai manusia makhluk yang mulia, kemaslahatan atau apa yang dia butuhkan tercukupi dengan yang dia korbankan itu. Yang dikatakan muliakan dihargai Bang. Yang dikatakan muliakan dihargai itu. Apa ilmunya dihargai, kayak mana dihargai, menjadi suri teladan. Itulah dikatakan mulia itu. Begini aja kau bingung-bingung kamu mengartikan manusia mulia. Aku tanya, di keluarga besarmu ada nggak salah satu manusia yang mulia? Selalu membantu, selalu peduli, ada nggak? Orang tua.
Pastilah ada, tapi ke hewan dikorbanin. Enggak, sebentar, kalau nggak ada di keluarga besarmu, coba cari ya di pemuka agamamu. Ya, misalnya kayak di Islam kan Nabi Muhammad, ya, misalnya di Kan, umat Islam misalnya maksud saya banyak tadi itu ya. ada Nah, manusia seperti yang ditanyakan oleh Asin Lidah, adalah manusia-manusia mulia nah, luhur. kalau di keluargaku ada Pada paman sesamanya oke, tapi almarhum. ke hewan dikorbanin hewannya. Ya, begini, sebentar dulu, jangan dicampur aduk dulu. Kalau di keluarga saya ada pamannya namanya Haji Hadari, almarhum. Luar biasa beliau. Kuanggap manusia setengah dewa ya. Ya, nah itulah yang dimaksud manusia mulia. Saya aja masih belum. Ya, di keluarga kalian coba amati, mana ada nggak yang dimaksud manusia mulia? Ya, nah itu Nah, contohnya. contohnya Kalau semua manusia dibilang mulia, nggak bisa, karena mulia itu proses. Kira kan? Kalau saya abang lihat dia bukan begitu, Bang, abang Batu. Karena kalau letakkan pada alhamdulillah tadi itu memuliakan dia itu yang dihargai itu, menghargai ataupun apa tuh contohnya seseorang itu lagi apa tuh berpendapat, ia menghargai pendapatnya. Itu ya satu kemuliaan di situ bagi mereka, bagi saya. Jadi perkara ini sebenarnya senang mudah-mudah aja, nggak sulit-sulit begitu. Tapi kita ini suka mempersulitkan loh. Hmm. Contohnya lagi dalam Iya, lalu dalam ilmu satu ilmu, carilah sayang, carilah kasih, mana sayang, mana kasih, mana itu taat, segala macam lah. Padahal itu satu tempat aja. Assalamualaikum itu udah tertuntas semuanya. Jadi terlalu rancu, terlalu ribet jadinya. Kok ribet kali gitu. Perkara nggak ribet. Dia nama manusia bisa ngomong, bisa merasa kasih, bisa merasa sayang. Hewan aja nggak bisa. Itu dimuliakan loh. Nggak ada dihisapkan. contohnya Ini abang, manusia nih. tambahin ke abang, saya bisa tambah, saya potong bentar abang ya, maaf abang. Contohnya abang Asin Lidah ini kacamata tuh untuk apa fungsinya, jujur? ya untuk memperjelas Untuk penglihatan aja. bukan untuk fashion ya. Kalau untuk Ingat kan fashion, meme sedikit. siap. Kalau untuk fashion saya suruh buang aja tuh kacamatanya. Tapi dengan kejujurannya Asin Lidah, dia mengatakan minus matanya. Nah, boleh gitu. Ibaratnya pakaian Asin Lidah juga dan topinya. Kalau dia tidak jujur dan dia tidak baik dengan dirinya, maka buang aja pakaiannya dan kopiannya itu. Kalau saya gitu. Ini tadi sengaja ku pakai waktu lab di Abah Haji ya, supaya aku seolah-olah aku sedang khutbah Jumat. Siap. Sebelumnya nggak pakai kopiah, nggak pakai ini. Nggak tahu ada dorongan dari dalam diri aja. Ya, siap. Tadi kalau Maaf, tadi abang Asin ya. Lidah. Maaf abang ya, maaf abang Asin Lidah. Itu Ya, contoh aja. nggak ada yang salah. Ya kan? Ya, jadi kalau tadi Bang Asin Lidah sudah mengakui bahwa dirinya saja memang belum mulia. Jadi yang mulia itu yang manusia seperti apa? Bang Asin Lidah sudah Yang mengakui tidak mulia mulia. itu yang orang lain Diri yang sendiri. memuliakan, bukan kita. Kita nggak tahu kita Iya, mulia nggak. diri sendiri, ya di sendiri diakui belum ya, dikatakan belum mulia. Kenapa saya kalau bilang dia- belum mulia? Saya nggak tahu saya mulia apa enggak. Yang tahu tuh orang lain. Kalau dia Apakah karena Bang Asin Lidah merasa masih mengkonsumsi hewan jadi belum mulia? Oh, Loh, apa kalau hubungannya? diakui dengan Yang namanya mata rantai makanan nggak ada masalah dengan kemuliaan. Mana ini? kalau diakui dengan manusia masih itu bukan mulia. Ribet nampak ini. Kalau diakui dengan manusia tuh bukan mulia, itu cuma aku aja. Tapi yang seharusnya tuh yang diakui itu Maha Kuasa yang mengakui. Lalu Kayak maha mana kuasanya di kuasa? mana? Kamu bisa, aduh ini lagi ribet lagi nih. Kalau ini lagi ribet. Lagi ribet nih. Yang kata maha kuasa itu kan manusia juga yang mengatakannya tuh. Iya. Ya, betul itu. Kok ribet kali? Heran juga. Maha Kuasa itu yang memuliakan manusia tuh jika manusianya memang mulia, tak bukan orang manusia yang mengakui kalau dia tuh mulia. Contohnya Abang Asnida ini mulia. Nah, berarti aku mengakui, ibaratnya diangkat dengan manusia dong, berarti kemuliaannya bukan seperti itu. Tahu, aku kok ribet.
Bang, tinggal Bang ya. Assalamualaikum. Honda itu bukan pada motor merek mobil, bukan mobil itu Honda tuh Bang. Itu satu merek pabrik situ tuh. Untuk menyatakan bahwa ada pabrik situ, penciptaan di situ tuh ada, maka dibawalah pakai mobil nama Honda tuh, pakai motor. Motor itu bukan Honda Bang. Ya. Tapi untuk membawa jenama itu tuh. Ya. Nah, ibarat begitulah. Itu mereknya tuh, ada pakai motor pakai motor, ada mobil, ada sedan, ada Powit. Itu kan merek Honda semua tuh, tapi yang Powit itu bukanlah Honda tuh. Ya. Tapi merek Honda begitu. Jadi menyatakan bahwa Honda itu ada ya mobil itu, motor itu. Tapi ucapan dari manusia juga mengatakan itu Honda atau Yamaha pun tidak berubah juga dari itu motor, ya kan? Tidak ada dampaknya juga, efeknya. Karena maksudku Bang, untuk mengatakan sesuatu itu bahwa itu ada, Honda itu ada, jenama itu ada, ya pakai motor itu maksudnya tuh. Gitu Bang. Jadi motor itu tuh kayak mana rupanya tidak merubah jenama itu tuh. Betul. Makanya saya tuh tidak penting gitu. dengan omongan orang tuh. Tidak menanggapi dengan omongan orang kalau saya. Kalau kita yang mengatakan mulia itu siapa? Nggak mungkin Tuhan mengatakan mulia. Kalau dikatakan Tuhan menyatakan mulia, menjadi malu dianya jadinya. Sebentar ya. Aku baca typingan Arif Adrian. Masih butuh pembelahan semua, termasuk Anda, adekku. Anda typing begitu juga merasa nggak? Karena penilaian, semua penilaian. Jika ada yang menilai itu juga sama dengan, ya, ingat ya. Karena di sini room komunikasi, room edukasi, room berbagi, ya. Ketika kamu menilai itu, kamu lebih parah daripada kami yang sedang berbagi. Lanjut silakan. Siap itu betul. Betul. Lanjut saudara, kau kencing dulu ya. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya membaca di papan atas beragama budaya. Tapi pembahasan tentang kemuliaan. Ya, ini kayaknya keluar dari papan tulis. Tapi nggak apa-apa. Yang saya mau tanyakan, beragama ini kalau menurut saya sudah berbudaya. Ya. Karena agama ini kalau dengan diterjemah, ya, agama ini aturan, itu bahasa Indonesianya. Kalau diambil ke bahasa daerah timur sana, agama ini kacau. Nah, kalau kita ambil kepada aturan budaya, saya rasa orang beragama itu sudah berbudaya. Gitu loh. Nah, kalau masuk ke dalam pembahasan tadi soal mulia, ya, saya rasa bohong kalau saya ini mulia. Kenapa? Kalau soal saya membantu daripada satu keluarga dan keluarga, itu kan kewajiban saling membantu. Nah, di mana letaknya mulia? Saya baru menjalankan tugas saya kok. Membantu saudara yang kelaparan. Di mana letaknya mulia? Itu adalah kewajiban yang adanya di dalam tulisan hablu minan nas. Berhubungan baik dengan siapa saja. Ya. Jadi kita harus sadar, harus akui kemuliaan itu, ya, tidak ada sama manusia, kecuali manusia yang mau membangun budayanya untuk mulia. Nah, saya berikan contoh. Kalau saya berprinsip, ya, manusia ini adalah satu makhluk yang paling hina. Setiap lubang keluar tai, dari kuku keluar tai, di gigi yang sering kumur-kumur ada lagi tai. Di kuping ada lagi tai. Mungkin kita tangkap seekor monyet atau kucing. Dia lebih bersih, lebih mulia ketimbang kita. Kapan kambing gosok gigi? Nggak pernah kan. Nah, sekarang kita mau cari target mulia.
adalah kembalikan kepada diri kita. Itulah suatu usaha dan upaya kita. Bagaimana supaya kita bisa mewujudkan diri kita yang sempurna, yang berbudaya, yang beragama, yang ingin menjadikan suatu kemuliaan pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita banyak menolong orang, kita sudah mulia belum? Hablum minas, ingat tuh Bang, mulia ini kan ada 4 tuh, amanah, jujur, itu mulia tuh. Jadi 4 kita kembalikan saja kepada diri kita, apakah kita termasuk kelompok amanah atau kelompok jujur? Tanya diri kita aja. Di situ kata mulia akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, itulah sedikit waktu yang saya pakai host. Mohon izin, silakan. Baik, begini ya, hostnya menambahi. Jika manusia dibandingkan dengan yang lain, baiklah, saya ikut-ikut membandingkan manusia dengan logam mulia. Ya. Kenapa kok emas itu disepakati sebagai logam mulia? Apa karena cahayanya, warnanya, kadarnya? Apa karena nilainya, jualnya yang sangat tinggi ya, sangat berharga ya? Janganlah. Oke, kesepakatan ya. Nah, seberapa mahalnya emas, seberapa banyaknya emas bisa nggak kau tukar dengan kedua orang tua kita? Nggak bisa. Ternyata lebih mulia kedua orang tua kita. Ya, bagaimana bisa? Yang mengakui kedua orang tua kita mulia karena kita sudah berlaku. Ya, nah artinya di sini yang mengakui kemuliaan manusia itu bukan dari orang tua kita tadi, bukan. Orang tua kita tidak pernah dia mengakui dirinya mulia, karena dia hanya menjalankan sebagaimana mestinya. Namanya anak ya disayang, dipelihara, dirawat, ya kan? Itu sudah naluri ya, keibuan, kebapaan ya. Masa kalah sama binatang? Tapi kita sebagai anak pasti akan menyematkan mulia sekali kedua orang tua saya. Tanpa ada beliau, tanpa ada pemeliharaan beliau, waktu bayi, waktu balita, waduh, tanpa ada ya perawatan, perhatian, ya penjagaan, nggak bakal kita bisa hidup sampai sekarang. Ya, nah, pahami bahasa manusia mulia tadi ya, saudara-saudaraku ya. Di sini bukan tentang pengakuan diri segala macam, tapi suatu yang sudah tidak bisa lagi dibantah. Itulah yang bahasa mulia tadi. Makanya pastilah di keluarga kalian ada loh manusia mulia itu. Mulia itu bukan dia itu mencereng apa, enggak. Perbuatan yang manfaat. Ketika ada orang berani menyumbangkan tanahnya untuk umum, dibuat jalan, banyak loh. Ketika beliau meninggal dunia, banyak loh beliau orang-orang yang masih hidup itu bilang dia orang baik, dia orang mulia, dia manusia mulia. Nah, ya. Ayolah, silakan kita diskusikan. Ya, kalau dikatakan mulia kan perbuatan yang terpuji, itu yang dikatakan mulia itu. Contoh tadi itu nolong orang kan perbuatan terpuji juga, kan gitu Bang. Kok disamakan sama hewan? Hewan tuh nggak bisa ngomong mulia, kita bisa ngomong mulia. Itu kan sebaik-baik kejadian tuh. Itu bagi saya begitu. Ada typingan sebentar ya, Caro Lapinhaya. Bang Caro, ketika Anda mensugesti diri Anda memakan hewan adalah suatu tindakan tidak mulia, itu hanyalah penilaian kesepakatan. Ya, kesepakatan di bagian agama yang lain. Bahkan di Islam sendiri ada yang melarang memakan binatang buas seperti bertaring apa, karena takut tertransfer sifatnya atau energinya ya. Nggak apa-apa, semua kesepakatan, perkiraan, prasangka. Tapi kalau kita bicara tentang kesemestian, mata rantai makanan sudah jelas. Ya. Jika hanya karena memakan daging binatang tadi kamu menjadi sifat binatang, itu bukan alasan. Karena sifat binatang tergantung di pikiran kita, mindset, ilmu. Ya. Host, saya sependapat dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Baik. Tadi saya mau menyampaikan orang tua saya mulia menurut saya, tapi saya takut kepanjangan waktu gitu ya. Iya. Jadi saya juga karena kebetulan
ada urusan sedikit. Saya juga Baik, baik, ingin saudara. pamit. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang Tidak kurang ada yang tepat. salah, silakan. Assalamualaikum Hikmah, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ada hikmah manfaat ya teman-teman ya. Silakan kalian mau ribut, mau tengkar, mau salah-salahan. Bagi Asinida Ya, tidak ada. berkesalahan ya. Betul. Ya. Betul Pak Sinida. Ada mau ribut mau nggak Ya. apa itu ada manfaatnya. Ya. Ketika begini ya, baiklah ini masalah hewan ya. Ketika Asinida makan ikan, Asinida bukan menyiksa ikan karena dia habitat. Ketika Asinida sedang menyembelih ayam untuk sebagai mata rantai makanan, Asinida tidak menyiksa hewan. Siapa tahu jiwa-jiwa di dalam binatang yang sudah saya lepaskan tadi malah berterima kasih kepada Asinida. Ya. Tahu nggak kalian, jiwa itu bisa berada di tubuh manapun, bahkan di patah sepohon kayu loh. Ya. Paham nggak Ya, kalian betul. tentang jiwa ini? Seluruhnya ada Terlalu jiwa. jauh. Ya. Terlalu jauh sana nanti. Memang betul loh Pak Sinida. Batu saja ada jiwanya loh, tuh batu akik. Wih, ya kalau nggak ada jiwanya nggak ada menarik di situ. Ya, nggak ada keterhubungan. Ingat ya. Ya, banyak jiwa-jiwa manusia ini ya terjebak di tubuh-tubuh menjadi ya tadi siksa kuburnya atau nerakanya ya. Makanya Kalau ya, contoh budaya tadi kan budaya itu kan kesepakatan. makanya Oh. dibutuhkan ilmu di sini saudaraku. Ketika ada beberapa aliran atau keyakinan akidah katanya gak boleh makan hewan karena membunuh hewan sama dengan kamu menyiksanya. Nah itu hanyalah kesepakatan pemikiran. Ya, ya. Itu maksud budaya juga tuh Sinida. Ya Kesepakatan. budaya juga maksudnya. karena ketika bicara tentang habitat, tentang mata rantai, ya apakah singa itu sedang menyiksa rusa ketika dia adalah sebagai mata rantai rekamannya? Nggak bisa. Makanya ada istilah sufi begini, ya singa berdoa, ya Tuhan, tolonglah aku supaya aku bisa menerkam rusa. Aku sudah 3 bulan nggak makan, kasihan anak-anakku itu nggak ada nyusu nanti, dan dia sudah saatnya makan. Ya, betina ini singanya, anaknya ada 6 singanya. Kata rusa, ya Tuhan tolonglah hambamu ini. Aku mau hidup lagi. Kira-kira Tuhan akan mengabulkan yang mana? Yang jelas Tuhan tidak mengabulkan yang mana, tapi keberlangsungan ekosistem dunia ini tetap stabil, itu yang berlaku. Paham ya? Lanjut. Bang, Abang Sinida, saya pamit ya Bang ya semuanya. Silakan saudaraku. Kalau ada salah kata-kata dan ucapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agama ini kalau bagi saya begini Sinida, yang tidak terbatal oleh itu apa nama aduh lupa apa nama itu, darurah. Yang tidak terbatal oleh darurah itu agama bagi saya itu. Pada sebab akibat dia, hukum sebab akibat. Yang dikatakan Allah itu bernama itu kan berasbab, udah menyatakan sebab akibat tuh. Ya. Kalau bagi saya gitu. Jadi sesuatu kalau sebab akibat ini kan meliputi tuh. Ya. Nggak pernah terlepas baik pada yang zahir maupun yang batin tuh. Sebab akibat itu mesti ada dia. Ya, baik buruk benar salah kan cuman hanyalah binatang dan manusia yang memberikan suatu ya kesepakatan ya. Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa tidak mungkin berlakunya baik buruk benar salah, cuman keselarasan, kesenjangan, paham ya, kestabilan ya di situ. Bagi mereka yang ngerti ya, saya tidak memaksa kalian yang nggak ngerti ya. Betul ya. Begitu dia tidak tertakluk buruk dan baik itu pada Tuhan tuh. Baik buruk benar salah tergantung diri masing-masing ya, oke? Ya. Tapi di ranah hukum, di ranah sosial, baik buruk benar salah ada hakimnya, kejaksaan ya, ada aparatnya, polisi ya, oke? Ya, baik buruk benar salah ketika dia tentang antar negara, ada juga yang nanganinya disebut tentara ya, pasukan ya. Lebih luas lagi itu.
Ini kita ke diri dulu lah, yang simpelnya ya. Kadang-kadang terlalu ribet nih Bang Yasin. Padahal tuh nggak ribet, begitu ribet ya, tapi dibikin ribet. Ya. Ya, kesepakatan yang ingin disepakati biasa itu dalam filsafat biasa. Ada juga aku tidak sepakat untuk sepakat. Nah, itu ada juga, itu bahasa-bahasa yang orang luar biasa lah. Ya. Ya kalau kita lihat kata bercerita tentang agama, seorang ulama bercerita tentang agama, tentang kitab agama, itu bukan tentang Tuhan contohnya. Itu dia bukan bercerita Tuhan, tapi bercerita tentang rasanya bertuhan loh. Betul. Orang yang bertuhan sudah tidak lagi sibuk membawa Tuhannya, pasti sedang asik bagaimana berperi kemanusiawian. Iya